Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga kehadiran channel ini bisa memberikan manfaat Bapak Ibu. Dan izin kali ini saya ingin menyampaikan satu informasi lagi. Ini datang dari Menpan RB. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, Menpan RB resmi ya tetapkan gaji P3K paruh waktu ya, yang berlaku di seluruh Indonesia. Apakah Bapak Ibu masuk kategori P3K paruh waktu apa penuh waktu? Nah, bagi teman-teman yang penuh waktu tentu ini penting ya untuk diketahui berapa sih besaran gaji yang akan diterima ketika Bapak Ibu ditetapkan sebagai P3K paruh waktu. Untuk itu silahkan disimak ya paparannya sampai selesai. Kita lanjutkan Bapak Ibu, izin saya untuk membacakan. Menpan RB Ibu Rini Widiantini resmi menetapkan gaji P3K paruh waktu yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, P3K paruh waktu adalah salah satu upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah honorer yang lulus seleksi tapi tidak memenuhi kebutuhan formasi. Menpan RB menyatakan bahwa P3K paruh waktu diadakan untuk beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Nah, itu Bapak tujuan utamanya. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN yang mengisi jabatan ASN, lalu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, jadi Bapak Ibu, kalaupun nanti kita diangkat menjadi P3K paruh waktu, tapi status kita jelas, karena tetap yang P3K paruh waktu pun dikasih NIP ya sebagai ASN. Itu adalah tahapan nanti untuk menjelang Bapak Ibu nanti ke P3K penuh waktu, kemudian bisa juga menjadi PNS ya Bapak Ibu. Nah, syarat untuk menjadi P3K paruh waktu itu adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Ini pernah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun dinyatakan tidak lulus. Pernah mengikuti seleksi tahapan seleksi P3K 2004 namun tidak dapat mengisi formasi. Itu Bapak Ibu. Jadi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu itu adalah baik untuk CPNS maupun P3K itu Bapak Ibu, ini yang bersangkutan adalah pernah mengikuti seleksi namun gagal. Yang pertama tadi mengikuti seleksi CPNS 2024 namun tidak lulus. Yang kedua, mengikuti tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak dapat mengisi formasi. Nah, itulah syarat nanti untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kabar baiknya adalah P3K paruh waktu juga akan mendapatkan NIK ya, nomor induk. Jadi nomor induk P3K ya. Seperti halnya P3K penuh waktu. Hanya mungkin nanti sistem penggajiannya berbeda. Nah, sesuai dengan judul di depan, berapa sebenarnya gaji yang akan diterima oleh teman-teman ketika diangkat P3K paruh waktu, nanti di akhir saya akan sampaikan itu ya Bapak Ibu. Nah, selain nomor induk P3K, Ibu ini juga mengatakan bahwa P3K paruh waktu akan mendapatkan gaji tetap. Gitu ya. Nah, hal ini diatur melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi itulah naungan atau rujukan atau regulasi yang mengatur tentang gaji, kemudian pengisian jabatan, lalu pemberhentian, pengangkatan. Nah, itu berdasarkan Menpan RB nomor 16 ya tahun 2025. Nah, dalam keputusan tersebut tertulis bahwa gaji P3K paruh waktu ini akan dibagikan kepada P3K paruh waktu menggunakan dua skema. Skema yang pertama apa Bapak Ibu untuk sistem penggajian? Skema yang pertama adalah gaji yang akan diterima P3K paruh waktu minimal sama dengan gaji saat masih menjadi pegawai non ASN. Itu skema yang pertama. Jadi gaji yang diterima P3K paruh waktu minimal sama dengan gaji saat masih menjadi P3K non ASN. Yang kedua, ya skema yang kedua atau sistem yang kedua adalah gaji mengacu pada UMP. Upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten UMK ya, kabupaten kota masing-masing wilayah yang berlaku sejak 1 Januari 2025 Bapak Ibu. Jadi
Itu sistem yang kedua, menggunakan atau mengacu kepada UMP atau UMK di daerah masing-masing tentu ya. Nah, sehingga kalau menggunakan skema yang kedua, menggunakan upah UMP atau UMK, pasti akan berbeda tiap-tiap daerah ya. Gaji yang akan diterima oleh P3K paruh waktu. Jadi Menpan RB menegaskan bahwa dua skema gaji P3K paruh waktu tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia. Nah, jika gaji paruh waktu ditetapkan berdasarkan UMP atau UMK, maka nominalnya pasti berbeda-beda tentu ya. Nah, artinya semakin tinggi upah minimum provinsi atau kabupaten yang berlaku di daerah tersebut, maka gaji P3K paruh waktu juga akan tinggi. Jadi tergantung UMK atau UMP ya. Itu Bapak Ibu ya, ada dua skema tadi untuk gaji P3K paruh waktu. Yang pertama adalah skema pertama tadi, gajinya sama dengan gaji waktu masih menjadi non ASN. Yang kedua menggunakan sistem UMP atau UMK di kabupaten kota masing-masing. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan gaji yang bahasanya malah bukan gaji Bapak Ibu. Kalau di Permenpan RB nomor 16 itu adalah upah, diberikan upah bukan diberikan gaji. Bahasanya begitu ya bahasanya. Oke Bapak Ibu, itu saja informasi singkat ya yang dapat saya bagikan. Jadi sudah jelas, jangan terlalu banyak berharap tentu ya, karena untuk gaji P3K paruh waktu itu memang disesuaikan dengan kemampuan daerah kalau mengacu kepada UMP atau UMK. Dan paling tidak gajinya akan sama waktu Bapak Ibu masih menjadi non ASN. Itu ya, paling tidak minimalnya sama. Hanya bedanya kalau P3K paruh waktu itu diberikan NIP ya oleh pemerintah dan Bapak Ibu tercatat sebagai ASN ya. Dan mudah-mudahan step by step ya, bertahap, mulai dari paruh waktu, penuh waktu, yang mudah-mudahan bisa beralih menjadi PNS. Begitu saja informasi yang dapat saya bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Semoga informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.